Ini Mas Ade, terima kasih Anda mau interview saya. Ya saya kira ya Rakyat Merdeka ini ya satu media yang banyak orang lihat, termasuk saya dan keluarga saya. Ya saya senanglah bahwa Rakyat Merdeka ini bisa mempertahankan keseimbangannya dalam memberikan berita-berita di tanah air ini, dan berita-berita tentu yang mendidik. Ya lembaga ini untungnya sebenarnya ya, seperti ada orang mau investasi di Indonesia masuk melalui situ. Di situ ada dua layer, satu master fund, yang kedua tematik. Apa itu tematik fund itu? Itu tadi kita perusahaan-perusahaan yang kita sudah ada, kita seperti IPO-kan dia. Sehingga perusahaan ini jadi bersih. Perusahaan ini jadi nilainya tambah. Penerimaan negara jadi tambah. Nah, itu ada dua tematik, ada tadi perusahaan-perusahaan seperti toll road yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Nah itu berlaku di seluruh dunia, itu universal. Hanya masalahnya kadang-kadang orang ragu, benar nggak kita mengelolanya? Itu makanya semua aturan di Sovereign Wealth Fund ini itu di-manage oleh independen, orang Indonesia loh ya, independen. Sehingga orang percaya taruh dananya di sana. Nah Indonesia itu dilihat memang negara yang sangat kredibel sekarang ini, atau baik untuk investasi. Itu sampai sekarang, tadi laporan saya naik, kan masih kita tadi, indeks kita naik. Ya itu tadi, betul-betul lembaga ini dibikin independen, di mana internasional yang ngawasinnya. Sehingga tidak bisa ada konflik of interest di dalamnya. Misalnya Adia dari Sovereign Wealth Fund-nya Abu Dhabi itu ikut juga. JBIC juga ikut taruh duit dan mengawasin. Jadi tidak ada yang kita bisa bikin untuk main-main. Terus dari IDFC misalnya, ya dia juga ikut taruh duit dan ikut mengawasin. Dan yang mengaudit nanti bukan BPK. Yang mengaudit itu nanti Pricewaterhouse lah, Ernst Young kah, atau siapalah. Pokoknya reputable institusi yang melakukan auditnya. Indonesia itu sangat lukratif orang lihat untuk investasi. Ya kita juga kadang-kadang kaget-kaget juga melihat orang terus investasi di $5 miliar, $10 miliar, yang nggak banyak ceritanya langsung investasi gitu. Kenapa? Dilihat tadi dengan Omnibus Law, itu membuat Indonesia itu jadi tempat investasi yang menarik. Yang kedua, kekayaan alamnya yang luar biasa. Yang ketiga, leadership presiden dilihat. Ya, yang keempat, manajemen sekarang ini mereka lihat sangat transparan. Semua kita buat online atau digitalize. Ya, makin bertahap lah ke sana. Saya kira itu faktor yang sangat mendorong itu. Sebenarnya itu dengan Gus Dur itu ya cerita sekian ya belas tahun atau puluh tahun lalu sih. Tetapi kan kalau kita bisa memberikan, kenapa tidak gitu. Dalam hidup itu kan gitu. Kebetulan ada teman yang mau juga ya berikan, dan sekarang kita lagi ngurus membuat desainnya. Dan kemarin saya lapor Presiden juga setuju, nanti kita pemerintah membantu danai nanti Universitas NU itu. Ya kita janji ya, jangan nanti seperti lagu mengatakan kau berjanji, kau mengingkari, jangan gitu dong. Ya kalau kita hidup sebagai seorang perwira, saya nih ya saya selalu bilang, when you promise something, you deliver. Kalau kau tidak bisa, tentu dengan alasan-alasan yang jelas dan kau sampaikan. Bisa saja terjadi kamu tidak bisa mendeliver karena banyak hal ya. Tapi harus jelas, jangan kau tidak memenuhi janjimu karena ya kau memang bohong. Itu saya kira nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat untuk RMCO yang kini bertransformasi menjadi RMID. Semoga RMID dapat memenuhi tugasnya sebagai tulang punggung demokrasi dan menjadi media yang independen, profesional dan bertanggung jawab.
Peran media nantinya adalah untuk menginformasikan, mengkritik, dan memicu perdebatan. Poin pentingnya adalah kredibilitas media, kredibilitas harus bertanggung jawab untuk mendapatkan faktanya dengan benar. Itu berarti menggali lebih dalam, berbicara dengan berbagai orang untuk mendapatkan sisi cerita yang berbeda, dan memeriksa fakta mereka dengan ketat. Tidak perlu ragu, tetapi harus memastikan fakta-faktanya sebelum melakukan pemberitaan. Kredibilitas juga berarti menghindari pemberitaan berlebihan atau menakut-nakuti dan hanya untuk menjual lebih banyak surat kabar atau klik bait. Cerita berdasarkan rumor atau bersumber pada seseorang yang punya agenda provokasi akan menurunkan kredibilitas media. Bertanggung jawab tidak hanya berarti mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga mematuhi hukum. Dan jujur adalah cara seorang jurnalis mengumpulkan informasi. Nah, jika pers menjadi pelanggar hukum, maka akan kehilangan rasa hormat dari pembacanya. Sekali lagi, selamat kepada RMID, dan sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan, ya, buatlah berita-berita yang menjadi pemersatu bangsa ini. Bukan berita-berita yang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya berharap kematangan RMID itu akan menjadi contoh tauladan bagi media-media lain untuk mengedepankan persatuan kesatuan untuk negara kita yang sedang bangun ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.